Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni, NIM Q1A1-19033 dari kelas ITPA 2019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mikroba yang berperan dalam proses fermentasi nata de cassava. Nata de cassava adalah jenis makanan pencuci mulut berbentuk gel, berwarna putih agak transparan, memiliki tekstur kenyal, terbuat dari substrat atau cair yang berasal dari hasil samping pengolahan ubi kayu atau cassava. Bakteri Acetobacter silinum adalah bakteri yang dapat digolongkan dari famili bakteri asam asetat yang dapat mengubah karbohidrat menjadi asetat. Acetobacter silinum sendiri merupakan bakteri unik yang berbeda dengan bakteri asam asetat yang lain karena dapat mensintesis dan menghasilkan fibril selulosa yang keluar dari pori membran selnya. Di dalam kultur selama fermentasi berlangsung, subunit selulosa akan berikatan dengan subunit selulosa lain untuk membentuk lapisan atau pelisle. Bakteri Acetobacter silinum dapat membentuk nata jika ditumbuhkan dalam media yang sudah diperkaya karbon dan nitrogen melalui proses yang terkontrol. Dalam kondisi demikian, bakteri tersebut akan menghasilkan enzim ekstraseluler yang dapat menyusun zat gula menjadi ribuan rantai homopolimer atau selulosa. Dari jutaan jasad trenik yang tumbuh dalam media tersebut akan dihasilkan lembar benang-benang selulosa yang akhirnya nampak putih hingga transparan yang disebut sebagai nata. Sebagai makanan berserat, nata memiliki kandungan selulosa 2,5%, serat kasar 2,75%, protein 1,5 sampai 2,8%, lemak 0,35%, dan sisanya air 95%. Berikut kedudukan Acetobacter silinum berdasarkan taksonominya. Kingdom Bacteria, Phylum Proteobacteria, Kelas Alparotebacteria, Order Rhodospirillus, Famili Acetobacteraceae, Genus Acetobacter, Subspesies Silinum, Scientific nama Acetobacter silinum. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi bakteri acetosilinum. Yang pertama yaitu pH. Tingkat keasaman pH meskipun bisa tumbuh pada kisaran pH 3,5 sampai 7,5, bakteri acetosilinum sangat cocok tumbuh pada suasana asam pH 4,3. Jika kondisi lingkungan dalam suasana basah, bakteri ini akan mengalami gangguan metabolisme selnya. Yang kedua yaitu suhu. Adapun suhu ideal optimal bagi pertumbuhan bakteri Acetobacter silinum adalah 28 sampai 31 derajat Celcius. Kisaran suhu tersebut merupakan suhu kamar. Pada suhu di bawah 28 derajat Celcius, pertumbuhan bakteri terhambat. Demikian juga pada suhu di atas 31 derajat Celcius, bibit nata akan mengalami kerusakan dan bahkan mati, meskipun enzim ekstraseluler yang telah dihasilkan tetap bekerja membentuk nata. Bakteri Acetobacter silinum dalam proses fermentasi. Limbah cair dari pengolahan singkong dapat dimanfaatkan oleh bakteri Acetobacter silinum sebagai substrat untuk membuat nata dari singkong atau dikenal dengan sebutan nata de cassava. Selain memanfaatkan limbah cair tapioka, mekanisme pembuatan nata de cassava dimulai dengan pemecahan sukrosa ekstraseluler menjadi gugus glukosa dan fruktosa oleh mikroba. Gugus glukosa dan fruktosa ini yang digunakan untuk metabolisme sel. Acetobacter silinum juga akan mengeluarkan enzim yang mampu menyusun gugus glukosa menjadi selulosa ekstraseluler yang akan
saling terhubung dan membentuk lapisan tipis setelah 24 jam masa inkubasi. Penambahan bakteri Acetobacter selinum pada proses fermentasi dapat mengurangi kemungkinan kontaminasi bakteri pembusuk atau mempercepat pembentukan nata. Berikut yaitu bahan-bahan baku pembuatan nata de cassava. Yang pertama yaitu air hasil samping pembuatan tapioka. Yang kedua yaitu gula pasir. Yang ketiga yaitu asam asetat. Keempat, amnium sulfat. Kelima, H2SO4. Keenam, NaOH. Ketujuh, H2SO4. Kedelapan, Aquades. Dan terakhir, air mineral. Metabolisme bakteri Acetobacter selinum. Pembuatan nata de cassava, serat yang dihasilkan berasal dari perombakan gula yang terdapat pada onggok yang dipecah menjadi pati, kemudian difermentasi dengan menggunakan Acetobacter selinum. Gula yang terdapat pada pati tersebut difermentasi oleh bakteri Acetobacter selinum hingga terjadi aktivitas di mana bakteri tersebut menggabungkan antara larutan gula dengan asam lemak dan membentuk prekursor, mempolimerisasikan glukosa menjadi selulosa di luar sel. Dan pada saat fermentasi itu, bakteri Acetobacter selinum melakukan aktivitas perombakan gula pada medium yang digunakan, sehingga terbentuk serat kasar pada nata. Serat kasar adalah bagian dari pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh asam atau basa kuat. Bahan-bahan kimia yang digunakan untuk menentukan kadar serat kasar yaitu H2SO4 dan natrium hidroksida NaOH. Selama fermentasi, bakteri Acetobacter selinum memecah gula menjadi glukosa dan fruktosa. Glukosa melalui reaksi heksokinase menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi glukosa 1-fosfat oleh enzim fosfoglukomutase. Reaksi selanjutnya adalah pembentukan uridin difosfat glukosa atau UDP glukosa yang merupakan hasil reaksi antara glukosa 1-fosfat dengan uridin trifosfat. Oleh kerja enzim glukosa 1-fosfatidtransferase, reaksi ini dialihkan menuju ke kanan oleh kerja pirofosfatase yang menghidrolisis pirofosfat menjadi ortofosfat. UDP glukosa adalah donor langsung residu glukosa di dalam pembentukan enzimatik selulosa oleh kerja selulosa sintase yang mengiatkan pemindahan residu glukosa dari UD glukosa ke ujung non residu molekul selulosa. Nutrien yang berperan utama dalam proses fermentasi adalah Acetobacter selinum. Karbohidrat sebagai sumber energi dan untuk memperkuat sel. Pada proses metabolisme, selaput selulosa ini terbentuk oleh aktivitas Acetobacter selinum terhadap glukosa. Karbohidrat pada medium dipecah menjadi glukosa yang kemudian berikatan dengan asam lemak guanosin trifosfat membentuk prekursor penciri selulosa oleh permukaan medium. Selama metabolisme karbohidrat oleh Acetobacter selinum terjadi proses glikolisis yang dimulai dengan perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat yang kemudian diakhiri dengan terbentuknya asam pirufat. Glukosa 6-fosfat yang terbentuknya pada proses glikolisis inilah yang digunakan oleh Acetobacter selinum untuk menghasilkan nata de cassava. Pembentukan nata de cassava. Limbah cari yang telah disaring kemudian direbus sampai mendidih, kemudian ditambah gula pasir dengan variasi sesuai variabel 0, 0, 5, 10, 15 dan 20 gram setiap 1 liter dan urea sesuai variabel 0,
1, 2, dan 3 gram setiap 1 liter. Perebusan dilakukan hingga mencapai 1000 derajat Celcius mendidih. Dilakukan penyaringan untuk mendapatkan sari hasil rebusan, kemudian direbus kembali dengan suhu 1000 derajat Celcius selama 10 menit. Selanjutnya, setelah perebusan, dituangkan dalam nampak plastik dan ditutup dengan koran yang telah disterilkan sebelumnya dengan dijemur dan disetrika, kemudian diikat dengan karet. Substrat didiamkan hingga dingin, kemudian ditambah starter bakteri sekitar 100 ml atau 110% limbah. Proses fermentasi berlangsung 8 hari. Dari beberapa sampel dipilih hasil yang optimal dari variasi penambahan gula pasir dan urea berdasarkan hasil ketebalan nata yang dihasilkan. Selanjutnya hasil tersebut digunakan sebagai resep pembuatan nata de cassava yang akan dipakai dalam proses pengujian moisture, kontak, kekuatan tarik, dan elongation. Kemudian enzim yang berperan dalam nata de cassava. Acetobacter selinum mempunyai 3 enzim yang aktif, yaitu enzim kinase, enzim ekstraseluler selulosa sintase, dan enzim protein sintetase. Enzim ekstraseluler selulosa polimerase aktif pada pH 4 yang berfungsi membentuk benang-benang selulosa atau nata. Enzim protein sintase aktif pada pH 3-6 yang berfungsi untuk mengubah makanan yang mengandung C, H, O, dan N menjadi protein. Apabila ditumbuhkan dalam media yang kaya akan sukrosa, bakteri ini akan memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.